Happy Sunday. Happy Sunday Kak Epi. Happy Sunday Kak Dea. Yuk adik-adik kita sama-sama ingin memuji Tuhan. Yang masih duduk, yang masih main-mainannya boleh ditaruh dulu. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Yuk kita mau memuji Tuhan ya adik-adik. Semua tangannya di atas. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. 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 Oh giranglah. Yuk kita mau lebih seru lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok, kitalah caranya. Haleluya. Yuk adik-adik kita mau lebih semangat lagi, kita mau menari buat Tuhan. Yeah. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sing.
Yuk adik-adik, kita sama-sama ingin lebih sungguh-sungguh lagi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kami ingin lebih dalam menyembah-Mu lagi Tuhan. Tinggikan nama-Mu Bapa. Thank you, Jesus.
Mari adik-adik dengan lembut katakan, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll sing. Nothing compares to the promise I have in you. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini, pagi yang sungguh cerah, pagi yang luar biasa Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu, dan kami sudah meninggikan Engkau Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau yang memberikan kami hati yang duduk diam untuk mendengarkan. Engkau juga memberkati kakak kami yang akan membawakan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Aduh, enak banget nih. Duh, happy Sunday morning. Oke, aku berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena aku masih diberi kesehatan, aku masih diberi kemampuan untuk bisa melayani-Mu di saat orang-orang lain itu cuma bisa diem doang Tuhan, tapi aku bisa MC, aku bisa nyanyi, aku bisa main drum, aku bisa lainnya Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan kasih. Aku pengen menjadi seseorang yang selalu Engkau angkat Tuhan, Engkau tinggi-tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan, maafkan aku Tuhan jika aku melakukan kesalahan, banyak melakukan kejahatan, atau mungkin ada perkataan yang kurang berkenan untuk teman-teman, keluarga, dan orang-orang dimanapun itu mereka berada. Tuhan, ajar aku Tuhan, biar aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan, dan bisa lebih lagi Tuhan, amin. Oke. Jangan sedih dong. Itu cuma Perumpamaan terlalu mendalam ya. Betul. Kak Fani nangis air matanya keluar dari kuping. Jangan. Serem amat gitu kan. Oke. Adik-adik di rumah tahu gak nih? Tadi itu kisah. Kita berdua nih tadi. Kisahnya siapa tuh? Kisahnya siapa sih di Alkitab? Ada di Alkitab. Kisahnya siapa tuh kira-kira? Siapa tuh? Tadi Kak Fani sebagai Kak Fani sebagai gitu. Tapi daripada penasaran, karena kita nggak mau kasih tahu. Kita mau kasih tahu, adik-adik langsung dengerin aja. Firman Tuhan hari ini. Oke. Adik-adik harus dengerin biar tahu. Firman Tuhan hari ini. Today's story is called The Parable of the Pharisee and the Tax Collector. One day Jesus was talking to some people that thought that they were better than everyone else. He told them this story. He said there were two men who went to a temple to pray. One was a Pharisee. Now Pharisees were men that knew the scriptures, and they strictly followed everything that it said. And the other was a tax collector. Tax collectors were hated by their own people because they would often cheat people out of their money. The Pharisee began to pray and said, "God, thank you that I am not a bad man, like robbers, evildoers, or even this tax collector. I obey your laws, and I give 1/10 of my money to you.
Then the tax collector prayed, and he stood far away and wouldn't look up to heaven because he was ashamed. He beat his chest and said, "God, have mercy on me, for I am a sinner." So Jesus asks us this question: who do you think went home justified? Now, before I explain this story, I want to hear what you think. Which prayer do you think that God liked more, and why? Do you think he liked the Pharisees' prayer or the tax collector's prayer? Let us know in the comments below. We also want you to know that we're really glad that you're here. If you'd think about subscribing to our channel and liking this video, that'd be so awesome. So let's get back to the story. So here's what Jesus told us. He said that the tax collector is the one that went home justified and forgiven, but not the Pharisee. He said all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So God is looking for humble people. But how do I become humble? To be humble, we need to understand sin. But not only that, we need to understand our own sin. Did you know that sin separates us from God? That's pretty scary, but what is sin? Well, murder is a sin. Well, that seems pretty obvious that it's wrong. But what else? Even lying is a sin. Did you know that even one lie separates us from God? The crazy thing is that every person has sinned. Well, every person except for one. That one was Jesus, the man that was telling this story. He never sinned. The Bible tells us that the punishment for sin is death. So whether we murdered someone or if we told a lie to someone, we're supposed to die. But wait a minute, there's good news. Jesus, the man who never sinned, decided to die for us. He died and took the sins of the whole world on himself. And guess what? If we believe in him, our sins are forgiven. But there's one more thing about Jesus that you need to know. Jesus isn't only a man, but he's also God. So that means God lived a perfect life and died for you. That's crazy. But you know the coolest thing? While Jesus was on earth, even though he created everything and he deserves to be our one and only king, he came as a servant to serve those around him. That's the most humble action in all of history. We need to learn from our sin that we don't deserve Jesus' forgiveness, and that we aren't in any way better than anyone else. But we can also accept what Jesus did and receive his forgiveness not because of our goodness, but because of his. Shalom adik-adik, happy Sunday buat kita semua. Jumpa lagi dengan Kalini hari ini. Nah, mungkin banyak di antara adik-adik yang bertanya bagaimana sih Kak sikap yang benar, sikap berdoa yang benar. Apakah kita harus tutup mata, lipat tangan, terus gimana lagi biasanya kalau adik-adik berdoa? Apakah kita harus berlutut, harus duduk, harus berdiri, atau harus bagaimana? Nah adik-adik, sebenarnya di dalam Alkitab tidak ada peraturan-peraturan yang mengharuskan kita berdoa seperti itu. Loh. Tapi kenapa di sekolah minggu kita harus lipat tangan, duduk yang manis, duduk diam, apalagi harus tutup mata, gak boleh pegang ini itu, harus serius. Nah kakak mau kasih tahu ya, kalau di sekolah minggu kita itu kan ibadah bareng-bareng sama teman-teman. Nah di saat itu kita harus fokus adik-adik. Caranya bagaimana supaya bisa fokus? Kita harus tutup mata, lipat tangan, duduk yang manis. Hati dan pikiran kita juga harus fokus kepada Tuhan. Kita harus memberikan sikap yang menghormati Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita berada di sekolah minggu atau di gereja, kita harus memiliki sikap berdoa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita harus serius, tidak ada yang main-main. Nah adik-adik, tapi terkadang nih dalam kehidupan sehari-hari kita banyak orang yang membutuhkan doa dari kita. Misalnya nih ketika kakak lagi berkendara, lagi nyetir nih, terus tiba-tiba ada yang nelfon kakak, "Kali ini tolongin dong, aku lagi sakit nih, aku butuh didoain." Tapi kakak posisinya lagi nyetir adik-adik.
Nah, mau nggak mau kakak harus tetap mendoakan orang itu. Boleh nggak? Boleh adik-adik ya, tanpa harus tutup mata. Kalau nanti tutup mata malah kakak ketabrak ya. Nah, walaupun sambil nyetir kakak bisa tetap berdoa adik-adik. Kakak mendoakan orang yang sakit tersebut. Jadi dari beberapa kondisi tertentu kita memang terpaksa harus berdoa tanpa harus menutup mata, tanpa harus lipat tangan. Tapi kalau adik-adik bisa tutup mata saat lagi di rumah atau lagi dimanapun kita berada, usahakan sebisa mungkin kita tutup mata, kita harus lipat tangan supaya hati dan pikiran kita bisa fokus berdoa kepada Tuhan, bisa serius di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kakak tidak berbicara tentang sikap-sikap kita, cara-cara kita berdoa secara fisik. Tuhan mau kita belajar bagaimana berdoa yang benar dengan memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya doa kita tuh didengar sama Tuhan, bukan hanya dari secara fisik kita berdoa, kita lipat tangan tutup mata. Nah adik-adik, seperti tadi video yang sudah kita lihat, yaitu Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang Farisi dan seorang pemungut cukai, ya. Seorang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa. Orang Farisi pada zaman dulu itu adalah seorang yang pemuka agama, seorang yang taat dengan firman Tuhan, yang rajin baca Alkitab, yang rajin mengabarkan tentang firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dihormati, yang dipandang, yang disegani pada zaman itu. Sedangkan pemungut cukai adalah orang yang sangat dibenci adik-adik. Kenapa dibenci? Karena dia mengambil uang-uang dari orang, memungut pajak. Kadang-kadang bahkan bisa sampai memeras banyak orang ya adik-adik, mengambil pajak lebih dari yang seharusnya. Makanya dari itu mereka dosanya begitu besar, orang-orang begitu benci terhadap mereka adik-adik. Nah pada saat itu seperti yang kita lihat di video tadi itu, pemungut cukai yang dibenci itu malah dibenarkan oleh Tuhan, diterima doanya oleh Tuhan. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Malahan orang Farisi yang harusnya tahu firman Tuhan begitu banyak, yang rajin mengabarkan firman Tuhan ke banyak orang, malah tidak diterima oleh Tuhan. Adik-adik mau tahu alasannya? Yaitu karena mereka mengerti bahwa ia orang berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga ketika dia berdoa, dia datang dengan hati yang menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini orang berdosa. Ya, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia banyak salah di hadapan Tuhan. Dan dia tahu Tuhan yang dia datangi itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berdaulat atas seluruh hidupnya. Dan dia memohon ampun kepada Tuhan adik-adik. Dia merendahkan diri. Dia datang bukan sebagai orang hebat, tapi dia datang sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia datang memohon ampun di hadapan Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan menerima dia kembali. Tuhan mengampuni mereka. Tuhan membenarkan si pemungut cukai ini. Nah adik-adik, dari situ kita belajar bahwa doa yang benar di hadapan Tuhan itu adalah doa yang memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sama seperti adik-adik, ketika kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saat itulah Tuhan mendengarkan doa kita, bahkan langsung menjawab doa-doa kita dengan caranya yang luar biasa, dengan caranya yang ajaib. Jadi adik-adik, kuncinya ketika kita berdoa adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, tidak perlu berdoa di depan banyak orang seperti yang dilakukan orang-orang Farisi tadi, yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya sudah pintar tentang firman, berdoa di pinggir-pinggir jalan, di depan-depan banyak orang. Ya, kita nggak perlu seperti itu. Ketika kakak ada masalah, kakak mencari Tuhan. Di mana adik-adik? Di kamar, di mana tidak ada seorang pun yang tahu adik-adik. Yang dengar siapa? Hanya Tuhan, hanya kakak sendiri. Hubungan kakak dengan Tuhan, obrolan kakak dengan Tuhan. Tuhan adalah tempat kita mengadu. Tuhan adalah tempat kita memohon di hadapan Tuhan ya adik-adik. Tidak perlu berdoa di depan banyak orang. Karena intinya adalah ketika kita berdoa itu kita berbicara kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan.
Nah, dari sini kita harus mengerti bahwa kita adalah manusia berdosa, ya, di hadapan Tuhan adik-adik, dan kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon ampun di hadapan Tuhan, bukan datang dengan kesombongan. Doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang lahir dari hati, yang lahir dari kerendahan hati kita. Doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Nah, tuh kan Kak Hani, denger nggak tadi firman Tuhannya? Iya Kak, jadi tapi kalau mau doa itu mesti kayak gimana sih? Nah, yang pertama nih kalau doa nih, yang pertama nih, kita tuh harus merendahkan. Iya, melek juga nggak apa-apa, yang penting isi doanya gitu kan. Tapi ya memang secara formalnya ya merem lah gitu, biar lebih dapat hadiratnya. Tapi yang pertama itu harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke, merendahkan diri. Terus habis itu yang kedua, kita itu kan pasti manusia kan pernah buat salah. Minta ampun. Nah iya, melakukan dosa, kesalahan, kita tuh minta ampun sama Tuhan. Tuhan, tadi aku bohongin mama gitu kan. Ketahuan. Ya, oh iya. Kan contoh. Contoh gitu. Jadi harus minta ampun sama Tuhan. Terus yang ketiga, kalau doa itu nggak harus semua orang tuh lihat. Gitu. Kayak orang Farisi tadi sombong banget. Kenapa? Kesel banget sama orang Farisi tadi. Masa doanya di show off kayak gitu, yang kayak apa sih? Kamu kenapa jadi memperkecil aku? Menyudutkan ya maksudnya aku. Kan kalau doa itu kan ya udah cukup kita gitu kan, saya dan Tuhan aja juga yang tahu. Di kamar juga bisa, maksudnya dimanapun juga bisa. Yang penting kan hati kita gitu loh, nggak harus semua orang tahu gitu. Aku jadi nggak enak nih. Jadi aku kalau mau doa, aku harus cari tempat yang sepi banget ya. Ya di tempat ramai juga ya. Apa ya, yang penting sih, hatinya, maksudnya ya penting niat kita emang udah baik dan kita nggak terlalu yang menggebu-gebu yang kayak aku pengen dilihat sama orang-orang doa gitu. Ya kalau orang banyak tiba-tiba kita doa gitu kan. Padahal tadi habis kayak gitu langsung doa gitu. Oke deh. Berarti jadi, aku salah Kak. Jadi pelajarannya itu 3 hal itu tuh. Iya. Jangan dilupa, harus diingat. Siap. Oke. Seperti biasa. Oke adik-adik, karena kita udah dengerin firman Tuhan, kita udah tadi kan udah main karakter tertentu ya Kak. Cuman karakter doang, enggak Kak Fani enggak kesel kok. Dan orang pemungut cukai. Gitu. Nah adik-adik udah dapat firmannya, sekarang waktunya kita berdoa. Ayo adik-adik, tutup mata, lipat. Tunggu. Sepertinya ada yang kurang Kak. Bentar. Namanya kita manusia, kita minta ampun dulu. Tuhan ampun, kita lupa ya. Tuhan. Baru kita bahas, udah melakukan. Oke adik-adik, ada ya hafalan dulu ini dulu adik-adik. Hafalannya. Ayat hafalannya Lukas 18 ayat 14. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oke. Jadi kalau misalkan ingin tinggi badan, harus merendah. Jangan beda. Gitu ya. Kita harus tetap rendah hati, nggak boleh sombong. Iya, be humble. Benar. Oke adik-adik, ayo kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini kami bisa beribadah online lagi Tuhan. Kami bisa selalu sehat di hadapan. Nggak tunggu cut. Itu bisa di-cut gak sih? Doanya aja ya. Doanya aja ya. Doanya. Maafkan. Oke. Doa ya, doa. Ini nyambung ya? Nyambung. Atau ayat hafalan dulu. Udah. Langsung doa kan? Doa kan, yuk. 1, 2, 3. Nah adik-adik, karena kita udah dengerin firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu rendah hati, ajar kami untuk memiliki hati yang selalu ingin diajar. Pakai kami ya Bapa untuk bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan ajar kami untuk tidak sombong, untuk di lingkungan kami dan untuk diri kami ya Bapa, agar kami terus bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kami serahkan ya Bapa, kami memohon ampun kepadamu, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, sekolah kami, semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay, karena kita sudah di penghujung acara, waktunya kita ibadah Kak. Oh iya, kok acara ya? Mana sih? Lupa, dikirain harus MC kondang. Iya benar. Ayo. Jadi waktunya kita say goodbye dulu nih. Tapi sebelum say goodbye kita mau ngapain? Lihat di pojok situ
Sudah ada Bethlehem. Berarti Iya. follow Instagram Bethlehem GKSI dan subscribe channel YouTube-nya GKSI Bethlehem dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya adik-adik gak ketinggalan ibadah setiap minggunya. Yo. Siapa tahu nanti See you. minggu depan lagi selalu ketemu Iya. kakak-kakak yang berbeda. Jangan bosan-bosan biar sama ada kita karena kita bakal balik lagi setiap minggunya. Yuhu. Bye bye adik-adik. See you next time. God bless you. kawan. Bye bye. Yeah, yeah.